Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan walau dalam kondisi seperti ini dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau juga biasa disebut dengan daring ya, pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, untuk mata pelajaran desain grafis percetakan, materi kali ini akan melanjutkan kembali materi-materi sebelumnya yang sudah di-share atau dipelajari atau dipahami oleh kalian semua, yaitu yang pertama tentang apa itu desain grafis ya. Lalu definisi dari desain grafis itu sendiri, dan yang kedua adalah media atau alat desain grafis. Nah, untuk materi selanjutnya tentang desain grafis percetakan, yaitu elemen desain grafis. Ya. Nah, untuk elemen desain grafis sendiri itu terbagi menjadi 7 elemen. Yang pertama ada garis, yang kedua ada ilustrasi, yang ketiga ada tipografi, yang keempat ada warna, yang kelima ada gelap terang atau kontras, yang keenam ada tekstur, dan yang terakhir itu adalah ruang ya, atau space. Oke, dari ketujuh elemen ini Bapak akan bahas satu persatu. Jadi kalian fokus ke materi, pahami, lalu catat poin-poin pentingnya. Untuk yang pertama yaitu elemen garis ya. Nah, elemen garis itu didefinisikan sebagai titik yang bergerak dan merupakan tanda yang dibuat oleh alat untuk menggambar seperti pensil, lalu ballpoint ya, lalu point brush, keyboard juga bisa, dan mouse ya kalau di komputer. Nah, bisa dilihat gambar di sampingnya, itu ada macam-macam garis ya, ada garis mendatar, terus juga ada garis tegak, ada garis miring, terus garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan yang terakhir adalah garis gelombang. Nah, itu macam-macam garisnya. Lalu pada elemen garis ini juga terdapat 3 kategori ya, atau 3 macam garis. Itu yang pertama ada tipe garis. Tipe garis ini merupakan arah garis yang mengacu pada gerakan garis dari awal sampai akhir. Tipe garis ini dapat berupa garis lurus, lengkung, ataupun siku-siku. Tadi bisa dilihat ada gambar-gambarnya ya. Yang kedua ada arah garis. Arah garis menggambarkan hubungan antara garis dengan halaman. Nah, arah garis ini berupa garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Yang terakhir itu ada kualitas garis, mengacu kepada bagaimana garis itu digambarkan. Kualitas garis dapat berupa garis tegas, patah-patah, tebal, tipis, tetap, dan berubah-ubah. Nah, itu elemen pertama dari desain grafis ya, yaitu garis. Untuk elemen yang kedua
yaitu ilustrasi. Ilustrasi menurut definisinya adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan atas suatu maksud dan tujuan secara visual. Nah, itu ada contoh gambarnya ya. Ilustrasi itu jadi seperti gambar sketsa atau gambar awal ketika ingin mendesain sebuah objek. Elemen yang ketiga yaitu tipografi. Ya. Tipografi ini adalah seni cetak atau tata huruf, suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu. Ini bisa dilihat contohnya. Tipografi ini adalah apa ya, desain-desain dari suatu huruf, gitu ya. Kalau bahasa kerennya memodifikasi atau apa ya, memodifikasi huruf lah. Jadi terlihat indah ya, suatu huruf. Nah, itu elemen yang ketiga, yaitu tipografi ya. Yang keempat yaitu warna ya, elemen warna. Untuk elemen warna ini merupakan kesan yang diperoleh oleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Disebabkan karena cahaya memiliki spektrum warna, maka manusia dapat mengenali warna. Nah, itu adalah pengertian dari warna ya. Panjang gelombang spektrum warna yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah 380 nanometer hingga 780 nanometer. Sedangkan di atas 700 nanometer itu disebut dengan inframerah, dan yang di bawah 400 nanometer itu disebut dengan sinar ultraviolet atau sinar X. Nah, itu warna ya. Elemen yang keempat dari desain grafis. Elemen yang kelima dari seni grafis yaitu gelap terang ya, atau kontras. Gelap terang atau kontras ialah hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya yang saling berhubungan dengan kecerahan dan kegelapan, sehingga memberikan citra dan persepsi secara rinci untuk membaca kata atau tulisan pada layar. Jadi maksud dari gelap terang dan kontras ini adalah untuk menyeimbangkan suatu objek. Lalu elemen yang keenam ya, itu ada tekstur. Tekstur merupakan kualitas permukaan, papan, kertas, atau halaman yang digunakan sebagai media desain. Tekstur dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah tekstur taktil ya. Tekstur taktil. Tekstur taktil ini yaitu tekstur nyata di mana kita bisa merasakan permukaannya dengan jari kita. Jadi seperti tekstur kayu, tekstur tanah, ya, bata, daun. Nah, itu termasuk ke dalam tekstur taktil. Yang kedua adalah tekstur visual. Nah, tekstur visual adalah tekstur ilusi yang memberikan impresi yang sederhana dari tekstur nyata. Contohnya seperti gambar di sampingnya, bisa dilihat kan, itu ada tekstur batu,
ada tekstur batu daun ya, ada tekstur batu bata. Jadi kalau tekstur tekstil itu bisa diraba oleh atau bisa dirasakan oleh jari kita, kalau tekstur visual adalah eh, tekstur ilusi itu yang memberikan impresi, oh ketika kita melihatnya tahu oh itu adalah tekstur daun, oh itu adalah tekstur batu gitu ya, oh itu tekstur batu bata. Nah, itu adalah elemen desain grafis yang keenam. Yang terakhir, elemen desain grafis yang terakhir itu adalah ruang ya atau space. Ruang atau space merupakan jarak antara suatu objek dengan objek yang lainnya pada suatu desain. Objek yang dimaksud dapat berupa teks, gambar, ataupun bentuk bangun datar tertentu. Jelas ya, ruang itu adalah jarak. Jadi ketika kalian membuat sebuah desain grafis, itu tidak mungkin antara objek yang satu dengan objek yang satunya lagi itu berdekatan. Ya, jadi ada jaraknya. Atau misalkan teks, teks juga kan atau tulisan itu tidak apa ya, tidak berdempetan gitu ya. Ada jaraknya. Nah, itulah yang disebut dengan ruang atau space. Nah, itu adalah 7 elemen dari desain grafis ya yang umum atau yang wajib kalian tahu ketika mempelajari desain grafis ya. Yang pertama itu ada garis, yang kedua ada ilustrasi, yang ketiga ada tipografi, keempat warna, kelima gelap terang, keenam tekstur, dan yang terakhir adalah ruang atau space ya. Nah, mungkin itu untuk materi mata pelajaran desain grafis percetakan pada kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dicukupkan sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.